Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng aku di channel Linda Wahyu. Nah, di edisi kali ini ada yang agak berbeda, yaitu aku mau sharing aja. Video ini sengaja aku buat sekalian aku sharing dan juga buat pengingat. Mungkin kalau diberi umur panjang, amin, suatu saat nanti ini juga bakalan jadi pengingat buat aku. Kalau aku udah berjuang sejauh ini, sudah bisa menjadi ibu yang udah aku usahakan yang terbaik, dan alhamdulillah sekarang anak aku baru umur 10 bulan lebih, teman-teman. Namanya Valin. Nah, jadi benar teman-teman, berbicara tentang pernikahan itu bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak sesuatu yang nggak bisa diduga-duga. Maksudnya adalah kayak waktu kita punya hubungan spesial, kayak tunangan atau pacaran atau kayak cuma deket aja, itu beda jauh banget sama yang namanya pernikahan. Kenapa kalian sering lihat pasangan-pasangan yang bisa bedain mana pasangannya udah nikah sama pasangannya belum nikah? Karena ya kayak gitu. Ternyata kalau udah nikah itu yang ada, yang aku rasain sih bukan kayak udah biasa aja, lebih ke tanggung jawab masing-masing sama ya sayang kayak kakak adik gitulah teman-teman, kalau menurut aku sih ya. Nah, kalau berbicara sebagai new mom atau seorang ibu, ini dibilang berat nggak berat, dibilang mudah ya nggak mudah. Karena jujur teman-teman, aku awalnya itu kerja sambil kuliah. Kan awalnya ada di pesantren, terus lulus dari madrasah aliyah atau SMA itu aku kuliahnya sambil kerja, dan itu benar-benar kayak perjuangan banget, kuliah sambil kerja. Itu aku bertahan kuliah sambil kerja di semester 5, karena setelah itu dosen semakin ada di mepet semester akhir kayak gitu kan, dosen kayak biasanya jam segini, maksudnya jam segini kayak gitu kan teman-teman. Jadi aku nggak bisa terusin pekerjaan aku lagi kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah kuliah akhirnya aku kerja yang nggak sesuai ekspektasi aku. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi aku kan aku jurusannya komunikasi, tapi sarjana sosial gitulah teman-teman ya. Nah, itu aku harusnya, ya nggak harusnya sih, itu prospek kerjanya itu ada di kayak penyiaran, ada di jurnalis kayak gitu teman-teman. Nah, pada suatu ketika aku sama seorang teman cowokku yang sekarang alhamdulillah udah jadi reporter, itu ditawarin sama si dosen aku ini, katanya suruh ngikut jajannya temanku ini, cowok ini. Nah, posisinya waktu itu temanku masih magang atau apa, aku lupa. Nah, aku minta restulah kepada ibu aku. Mau gimana pun pekerjaan yang kita inginkan, tapi yang nomor satu kan adalah restu dari kedua orang tua ya teman-teman. Nah, kalau bapak aku sih ya aja, tapi nggak sama ibu aku. Ibu aku nggak ngizinin teman-teman. Bener-bener kayak sakit hati banget, tapi ya gimana. Ibu aku bilang kalau aku boleh kerja, tapi yang resikonya nggak gede-gede, maksudnya nggak di jalan kayak gitu. Akhirnya aku kerja jadi kasir di salah satu, ya aku lupa, aku pernah bekerja di banyak tempat teman-teman, yang aku kayak kontrak gak aku lanjutin, terus kayak ada di lingkungannya toksik, akhirnya aku keluar kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, setelah aku nemu pekerjaan yang bosnya baik banget, terus teman-temannya juga enak, terus kerjanya juga nggak berat, itu aku udah nikah teman-teman. Nah, posisi udah nikah, terus aku hamil, cuti melahirkan, kayaknya cuma 3 bulanan kan. Nah, ternyata tidak sesuai ekspektasi teman-teman aku. Sebelumnya belum pernah tahu gimana rasanya menjadi ibu dan gimana pertama kali melihat seorang anak gitu kan ya. Aku bilang sama bosku kalau aku cutinya cuma 3 bulan aja, habis itu lanjut kerja lagi itu teman-teman. Ternyata takdir berkata lain.
ternyata aku melahirkan agak susah teman-teman, tapi nggak sampai dioperasi. Awalnya di puskesmas, tapi puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya keesokan harinya setelah melahirkan aku pulang, tapi bayi aku itu seminggu di ruangan bayi kayak gitu. Dan pertama kali lihat anak aku waktu itu kayak dalam posisi yang nggak stabil, itu kayak wah ini ternyata ya Allah rasanya jadi ibu. Dan pertama kali kenapa harus kayak gini, maksudnya kayak kenapa nggak segampang orang lain kalau melahirkan kayak gitulah teman-teman. Pokoknya kayak itu kayak nggak bersyukur banget sama keadaan waktu itu. Nah sampai akhirnya aku selama 40 hari aku berada di rumah mertua aku yang ngerawat anak aku. Soalnya kayak mandikan kayak gitu kan mertua aku kayak gitulah teman-teman. Soalnya ibu aku ternyata rawat nenek aku yang barengan waktu itu sakit. Akhirnya aku itu deh, akhirnya aku berada di rumah mertua aku. Dan ngomong-ngomong tentang baby blues, aku awalnya kan iseng-iseng searching yang namanya baby blues itu apa sih, itu sebelum aku nikah. Karena waktu itu kalau nggak salah sempet FYP gitu di medsos aku kan teman-teman. Nah ternyata kayak beneran teman-teman, baby blues itu nyata. Padahal waktu itu posisi aku itu kayak nggak lagi ada apa-apa, maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Kayak anak aku dirawat dengan baik sama mertua aku, sama suami aku juga kayak gitu. Terus kayak aku juga diperhatikan, dirawat dengan baik juga waktu melahirkan. Kayak suami aku yang cuci baju, yang ngerawat rumah kayak gitulah teman-teman. Tapi kayak bener-bener aku nggak tahu kenapa sampai beberapa hari itu kayak aku nangis aja, kayak sedih aja, nggak bisa kesenggol dikit perasaannya. Terus kayak sensitif banget kayak gitu. Dan ya udah, singkat cerita akhirnya sekarang anakku udah umur 10 bulan dan banyak banget yang harus dilewati. Maksudnya banyak banget yang harus dilewati, apalagi kayak rumah tangga yang masih baru gitu teman-teman. Aku kan nikah tahun 2022, berarti udah 2 tahun sekarang. Nah dan itu banyak banget teman-teman, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah apa, itu pasti ada aja. Ditambah lagi kayak ternyata jadi ibu nggak segampang itu. Belum lagi kalau kita nggak punya ART kayak gitu kan, masih ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin anak kayak gitu teman-teman. Tapi beruntung suami aku itu kayak yang itu masih mau bantuin gitulah teman-teman. Kayak kalau aku nggak sempet atau capek buat cuci piring kayak gitu, dibantuin atau mandikan anak aku kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa kayak jompo aja setelah melahirkan, kayak lebih sering sakit, lebih sering kayak pegel-pegel. Nggak tahu ini ya cuma aku aja atau banyak yang ngerasain, tapi itu sih yang aku rasain. Dan banyak sih kalau lagi sedih pasti pemikiran kayak kenapa sih aku harus nikah dulu, kenapa aku nggak ngejar impian yang ini dulu. Tapi kalau kita lagi ambil hikmahnya atau kita lagi sadar atau pikiran lagi tenang, kayak kita itu mikir alhamdulillah ya, Allah itu kayak ngejodohin aku sama dia, sama suami aku yang sekarang ini. Aku nggak tahu lagi deh kalau bukan sama dia, mungkin aku nggak bakalan ditreat sebaik ini atau diperhatikan kayak gini. Atau kadang mikir kayak ini, terima kasih Allah, ternyata ini alasan aku menikah. Kan aku nikah di umur 25 tahun. Terus mungkin kalau aku nggak nikah di umur itu, aku nggak bakal punya anak yang sekarang yang namanya Valin ini. Kayak apa ya, ternyata setelah aku tangkap makin dewasa, aku cuma bisa nangkap nggak semua manusia itu baik-baik aja.
nggak semua manusia kayak senang-senang aja, itu pasti ada sedihnya. Cuman apa, cuma nggak ke post aja. Kayak semua orang punya privasi, semua orang punya punya tolak ukur buat bahagia sendiri. Terus semua orang punya cara untuk membahagiakan keluarganya, kayak gitulah teman-teman. Nah, yang terakhir ini nggak tahu, ini aku sharing agak random untuk kalian yang sekarang menikah dan sekarang belum punya anak, semoga segera dilekas diberikan momongan yang soleh atau solihah. Untuk yang lagi hamil, semoga dilancarkan kelahirannya, ibunya sehat, anaknya juga sehat. Dan untuk kalian yang belum menikah, kalian gak usah terburu-buru kayak menikah. Ini bukan tentang apa sih teman-teman, kayak aku gak begitu nyesel, karena gak begitu nyesel nikah. Karena apa ya, karena waktu aku masuk kuliah itu aku hampir, kan waktu itu aku masih suka jalan-jalan, itu hampir semua tempat udah aku kunjungi. Nah sekarang waktu aku udah kayak introvert, apalagi kayak apa-apa capek, itu nggak ada nyesel-nyeselnya sih. Kayak pengalaman ikut kegiatan ini udah kayak pengalaman ikut organisasi ini udah, terus berkunjung ke wisata itu udah, kayak gitu tuh lah teman-teman. Untuk yang lagi ngejar karir, semangat. Tolak ukur bahagia itu ada di kalian sendiri, jangan melihat tolak ukur di orang lain. Sehat selalu untuk kalian yang lihat video ini, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan untuk anak aku yang Valin, ibu gak nyesel ngelahirin Valin, sama sekali gak nyesel. Meskipun kadang Valin sakit, ibu harus gendong sambil tidur, itu harus sambil gendong Valin. Atau waktu ibu mau makan, Valinnya ibu tinggalin, habis itu lupa gak makan lagi, akhirnya sakit karena kecapean, kayak gitu-gitu, itu sedang ibu nikmati kok. Emang kalau bahas tentang anak atau orang tua itu mah agak sedikit milu, tapi untuk nyumam, semangat, kalian ibu hebat. Kalian punya cara masing-masing untuk menjadikan anak kalian jadi anak yang hebat, jadi anak sukses, jadi anak soleh, jadi anak solihah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.